masalah tuh seperti itu. Jadi ketika masalah kita hanya lihatnya masalahnya saja, ya kayak kita lihat terasi pasti kita nggak seneng, pasti kita tuh nggak nyaman. Terasi bau nutup hidung lah, kayak kita punya masalah udah pusing kesana kesini kayak kita nutup hidung ketika hadapin terasi. Tapi ketika terasi itu kemudian kita kemas nih, kasih sambal 3 galon apa sambal goangnya deh, sambal goangnya itu jadi enak gitu. Nah masalah tuh seperti itu sebenarnya. Masalah itu bagaimana kita mengolah masalah itu jadi sesuatu yang bermanfaat. Nggak ada manusia yang nggak punya masalah. Tuh presiden aja punya masalah, orang deh. Satu orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Tapi kemudian yang jadi masalah itu justru ada orang yang bisa ngemasnya, ada orang yang menelan mentah-mentah terasinya. Orang tuh bukan duitnya masalah, tapi kalau kita mikirnya hanya kita nggak punya duit, ya udah itu kayak kita lihat terasi doang. Benar. Tapi tanpa kalau ada modifikasi, ada ngolah gitu tanpa diolah. Tapi kalau kita misalkan nggak punya duit, kita olah nih. Ini Allah ngapain sih nggak ngasih duit ke saya gitu kan? Ternyata pertama artinya itu menyadarkan kita bahwa kita tuh butuh Allah. Kita nggak bisa menciptakan duit, even kita punya tenaga, punya keterampilan, kita harus tetap bergantung ke Allah. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya dengan wasilah masalah itu kita jadi ketemu ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya dengan masalah itu belajar. Kita tuh sebenarnya pelajaran. Jadi bedanya sekolah dengan kehidupan itu, kalau di sekolah ini kita belajar dulu nih, belajar matematika, belajar segala macam. Nanti di ujungnya kita diuji. Di kehidupan itu ujian dulu, dari situ kita dapat pelajaran. Bedanya gitu, dibalik. Jadi kalau sekolah mah kita ngapalin dulu, nanti pasti ujian tetap nggak bisa. Nah kalau di kehidupan itu setiap hari ini, setiap ujian itu adalah mata pelajaran. Rame orang pada liburan. Setiap hal pun jadi mata pelajaran kehidupan bagi kita. Itu yang membedakan orang awam dengan orang yang terlatih itu bagaimana kita melihat terasi itu sebuah potensi. Terasi itu sebuah potensi, bisa jadi sambal, bisa jadi apa lagi deh. Terasi itu banyak lah, nasi goreng terasi jadi banyak ya, bisa diolah jadi apapun gitu. Bahkan terasi Cirebon itu terkenal kemana-mana padahal bau. Padahal saya tuh alasan saya kenapa nggak terlalu seneng terasi itu, saya tahu cara buatnya. Berjemur, main ke pesisir itu, makanya nggak terlalu terasi udang itu. Saya tahu cara buatnya. Tapi ternyata saya tahu. Tapi ketika dikemas, diolah, dibumbuin, kemudian dibungkus jadi dengan yang kemasan yang bagus, terasi yang tadinya bau, yang tadinya orang nggak suka malah jadi oleh-oleh favorit. Itu kan. Jadi itu masalah itu. Jadi hidup itu bisa dimaknai dengan dua cara. Kalau kita nganggap hidup ini semua masalah, pasti masalah. Jadi masalah semua. Boga duit masalah, tuh boga duit masalah, kerja masalah, tuh kerja masalah, sakit masalah, sehat masalah. Semuanya jadi masalah. Tapi kalau kita lihat hidup ini sebagai anugerah, ya jadi anugerah semua. Sakit jadi penggugur dosa, sehat jadi rajin ibadah, boga duit rajin sedekah, miskin sabar. Ya enggak? Semuanya itu kalau dikemas itu cara pandang kita saja sebenarnya. Dalam keadaan apapun karena dia tetap bisa bersinergi. Iya, yaitu. Jadi bagaimana cara kita memandang hidup itu ya tergantung kita nih. Apakah kita memandang hidup sebagai masalah, pasti akan jadi masalah semua. Iya kan, jadi masalah, macetnya jadi masalah, lancarnya jadi masalah, hujan jadi masalah, panas jadi masalah, malam jadi masalah, siang jadi masalah. Tapi kalau orang yang sudah kebuka nih, memandang hidup sebagai anugerah, semuanya jadi anugerah aja. Malam, waktu kita istirahat, waktu kita untuk mendekat ke Allah, siang jadi wasilah kita untuk mengais rezeki. Sehat, kita
bisa ibadah dengan ini, sakit jadi wasilah penggugur dosa kita, boga duit orang jadi tawakal, boga duit orang jadi dermawan, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah segitu ya Pancasila dijabarkan sampai sejauh itu ya. Ya nggak tahu, tapi jangan suruh saya ngulang. Ngeri bisa gitu ya, dari terasi itu Bu. Masya Allah. Yang bau iya menjabarkannya gitu sih, menjabarkannya itu gitu tanpa ada jeda gitu maksudnya. Itu yang kadang saya pun nggak ngerti gitu. Segitu ya. Masya Allah. Pantesan Abah juga kalau ceramah nggak ada jeda. Yang keluar dari orang-orang hebat itu bukan hasil mikir sebenarnya. Keluar tuh ngalir kan, ngalir jadi nggak ngapalin ini apa ya itu jarang al itu kayak ngalir aja. Jadi apa ya? Yang lalu itu biasanya bikin contekan. Ini contekan dia lupa. Iya lupa. Kayak garo ya. Apa ya? Semalam saya bikin apa ya? Tapi apa ya habis ini tuh Makanya saya tuh nggak seneng bukan nggak seneng. Saya tuh nggak terbiasa kalau khotbah harus pakai teks itu, karena itu bukan yang saya pahami. Artinya saya menyampaikan ide orang lain. Kalau kata Pangersa mah, saya baca tulisan Pangersa, saya ngomongin ke orang, bukan dari saya sendiri. Ya enggak? Tapi kalau kita ngomong pengalaman kita sendiri nih yang kita alami, otomatis lancar nggak harus beginu, lancar aja. Jadi orang yang gagap itu karena dia itu sama di kehidupan pun sebenarnya orang yang membuat kita sering gagap itu kita pengen seperti orang lain. Kang Cepur pengen seperti saya, mau bisa contek cara saya. Misalkan nanya nih Kang Cepur, kamu apa amalannya? Sok pakai amalan saya, mau bisa iya. Karena beda speknya. Pengen detail lah gitu ya. Iya. Pengalaman dulu kayak gitu dari teman STM. Cas, saya pengen belajar seperti kamu. Ayo, saya bilang saya nggak pernah belajar. Nggak mungkin, kamu pasti belajar. Nginep 3 hari di rumah saya. Pengen tahu cara belajar saya. Ya saya ajak main terus tiap hari tuh. Lah kamu mainnya kan? Belajarnya kapan? Saya kan udah bilang saya nggak pernah belajar, saya bilang. Tapi kok bisa ya? Ngebelain nginep dia. 3 hari kan? Kirain saya bohong gitu kan? Kalau sehari kan mungkin saya pura-pura gitu. 3 hari di rumah nginep. Sementara dia tuh datang nih kan, dia rumahnya dekat, datang pagi belajar, kami istirahat makan dia belajar, selesai sekolah kami pulang dia belajar, tapi rankingnya masih itu jauh. Makanya dia penasaran ke saya. Segitu ya. Sampai 3 hari, bener-bener 3 hari itu. Sampai 3 hari 3 malam tuh pulang ke saya pengen belajar, pengen tahu cara belajar saya gitu. Di rumah saya kan nggak ada meja belajar, nggak pernah punya buku paket. Sadis itu mengerikan itu. Dia bingung, kirain lu punya fasilitas belajar apa gitu kan. Saya tuh buku paket aja nggak pernah, tulisan aja orang saya nggak pernah nulis kan, saya buang-buang. Beliau kayak Habibie, Gus Dur juga mungkin gayanya sama ya. Iya. Pak Habibie tuh itu kan yang pintar tuh apa namanya, ada enzim apa sih saya lupa namanya, karena nggak terpaku dengan semacam apa fasilitas tempat, buku, bukan kayak gitu kan. Itu yang saya bilang tadi di awal, orang yang hebat, orang yang pintar tuh yang bisa memanfaatkan momentum. Kayak tadi kan, kalau kita nanti juga di jalan tol banyak kok pom bensin, itu bisa kejebak kayak gitu. Toh nanti ujiannya masih jauh, nanti baca bukunya toh masih jauh gitu kan. Nah itu yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Kalau orang pinter itu setiap kesempatan yang dia punya pasti dia untuk belajar. Kalau di kehidupan tuh apa yang terlihat ini tulisan semua nih Kang. Kalau bisa ngebaca nih, itu hijaunya daun tuh tulisan, rumput itu tulisan, kenapa daun jati itu begini tulisan, kenapa bambu itu tulisan semua tuh, tinggal kita baca aja. Kenapa langit seperti itu tulisan, kenapa, pokoknya tulisan ya. Ini yang namanya ayat-ayat kauniyah tuh ini nih. Kalam. Kauniyah tuh yang tidak tertulis. Kalau Quran kan kauliyah yang ada tulisannya gitu.
Dan ayat-ayat kauniyah ini semuanya ada di Quran sebenarnya. Penjabarnya tuh ini, seluas bumi dan langit, bayangin. Jadi kalau kita udah hatam Quran, hafal Quran, artinya hafal, ya terjemahannya ini semua nih harusnya. Oh, kenapa saya tuh pernah jatuh gara-gara saya dengar, tidakkah engkau perhatikan bagaimana langit ini ditinggikan? Kamu tengok sekali lagi, apakah ada yang cacat di langit itu? Saya langsung jatuh tuh, Kang. Iya, langit segitu nggak ada bocor, nggak ada retakan, nggak ada tiang setinggi. Saya langsung lumpuh, jatuh itu. Lemes banget, astagfirullahaladzim. Dan nggak ambruk ya? Iya, mana tiangnya kan, segitu tingginya, segitu megahnya kan. Itu saya lemes tuh. Lemes, nggak tahu waktu itu saya belum tahu artinya. Dan dulu pernah ngomong kan Pak Jas, ini nggak ada ujungnya kan? Nggak ada ujungnya. Ini langit yang ternyata itu batas pandangan terjauh kita. Coba mau ketemu iya gambarnya. Mau sama roket, mau sama pesawat? Nggak ada ujungnya. Nggak ada, langit itu nggak ada. Langit itu apa ya? Untuk membatasi pikiran kita agar nggak kemana-mana gitu. Ya udah langit itu, udahlah batas terjauh kita langit. Gitu. Nggak ada langit, tembus ke sana terus ya. Paling ketemunya nanti planet lain. Oh kelihatan nih, ada bulan, ada apa. Nggak ada langit itu. Keluar dari bumi. Bukan keluar dari bumi, emang kita udah di atas bumi. Emang kita di dalam bumi. Kita tuh di atas bumi, keluar dari mana? Keluar tuh namanya keluar dari planet maksudnya. Ini tuh planet. Gimana coba neranginnya ya? Kita tuh udah di atas bumi. Oh, iya. Jadi nggak mungkin kita keluar bumi. Keluar bumi itu kalau semut nongol itu keluar bumi. Kita tuh udah di atas permukaan bumi, jadi nggak keluar bumi. Kalau kita ke atas itu kayak dari Cikampek saya mau ke Cirebon, ninggalin Cikampek. Nah kalau kita berangkat ke atas nih, bukan ke atas sebenarnya, mungkin kalau kita kan bahasanya planet lain juga sama kayak di bawah kayak gini kan? Iya sama. Hah? Sama. Jadi planet Jupiter, Pluto. Ketika kita mau misalkan dari bumi ke bulan tuh ya pindah tempat doang, nggak keluar, nggak kemana. Kayak kita dari Cikampek ke Cirebon, bukan kita dari bumi kemudian nongol tiba-tiba bulan, enggak. Kita tuh tetanggaan sama planet-planet lain, tetanggaan nih. Ini bulan, ini bumi, ini Jupiter, pindah ke sini nggak keluar, enggak. Kirain siapa karena lihat apa di gambar di peta itu kayak bulat-bulat gitu kan? Iya. Keluar dari bumi pindah ke Jupiter gitu. Tetanggaan kita sama planet-planet namanya Bima Sakti yang kita kenakan, padahal ada miliaran itu galaksi itu miliaran jumlahnya. Ya kayak pindah aja, kayak kita mau ke tetangga sebelah atau kayak kita nyebrang pulau lah, atau kemana gitu. Kayak kita naik pesawat itu dari ke Singapura atau kemana, nggak keluar nggak apa, cuma pindah tempat doang. Iya. Keluar bumi tuh nggak ada. Emang kita itu Raden Antarja yang tiba-tiba muncul dari bumi? Enggak, cuma pindah tempat doang. Waktu pertama naik pesawat tuh di atas bumi ya. Kita di permukaan bumi, namanya permukaan bumi. Kalau minyak itu ada di dalam bumi kan, di lifting. Terus bulat itu bulatnya bumi? Ya bumi kan bulat. Bulat ya. Jadi galaksi itu kayak kirain saya mah jangkauannya dengan langit ini gitu Pak. Enggak. Hah? Enggak. Bumi itu cakupannya gitu maksudnya, bukan jangkauan, cakupannya. Nah, nanti keluar langit ini kita keluar Jupiter. Enggak ada. Keluar Pluto gitu, Pak. Di Pluto pun akan kelihatan langit juga. Sama kayak gini. Aduh, kacau ini pelajaran. Wah, enggak lulus. Enggak lulus. Belajar biologinya. IPA ya, aduh. Enggak, kalau kayak saya masih pemikirannya dari dulu kayak gitu, Pak. Ini kan mikirnya ini langit gitu kan, tembus nanti ke sini kan indah. Enggak, ketika kita di Jupiter pun akan lihat seperti ini, sama juga akan kelihatan ada, yaitu ini kan hidrogen nih ya, sama karena galaksi itu diliputin hidrogen semua kan, ya akan kelihatan seperti ini semua. Di sana pun ada langit, makanya kan kita sering bingung langit ketujuh gitu kan, seolah-olah di sini ada langit, nggak ada, soalnya tembus ke sana. Kirain saya karena kan di petanya itu kan bulat-bulat kan Jupiter. Iya, nanti tongol kalau ketembus gini gitu. Emang orangnya lagi nyelam. Kayak kelereng gimana sih kan gitu. Enggak. Jadi kalau biar gampang mah kayak kita nih dari Cikampek, di sini banyak kabut nih.
Kalau kita nembus kabut seolah-olah kan kita keluar, padahal enggak, tetap aja di sini, cuma ketutup kabut doang. Ini kayak kabut nih antara bumi dengan galaksi kayak kabut. Jadi ketika kita tembus seolah-olah kita keluar dari bumi, enggak, eta kene. Jadi kalau kemudian Allah naik turun dari langit ke langit turun naik nakumaha. Masa Tuhan repot banget naik turun langit? Emang itu segitu besarnya galaksi itu nggak, bagi Tuhan, bagi Allah tuh ya nggak ada, kecil banget gitu. Jadi nggak mungkin Allah naik turun tuh, nggak mungkin. Tuhan itu yang lebih kecil dari ciptaannya atau bisa naik turun. Itu kan kalau kita udah memaknai itu artinya Allah tuh terikat tempat dan ruang dan waktu. Itu nggak ada. Jadi makhluk itu ada yang namanya ada ruang, ada waktu, ada energi, ada hukum, ada apalagi ada 5 yang mengikat jadi makhluk. Nah Allah itu di luar itu semua, yang masih terikat aturan, yang masih terikat ruang, terikat waktu, terikat lupa. Itu pasti bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Tuhan itu harus di atas semuanya, harus di atas itu. Jadi kalau bilang Allah nanti turun ke langit ke-7, ke langit dunia, waktunya jam segini, itu kita tuh membatasi Tuhan. Cuma kalau bahasa awamnya oke lah, kalau bahasa umumnya kita mungkin ada makna lain. Tapi jangan sampai kita terjebak di situ bahwa Allah tuh sibuk naik turun. Entah. Ceksaan. Dangkal ya. Jadi pertama tuh katanya yang diciptakan itu adalah sunatullah, aturannya. Allah tuh udah bikin aturan. Digelar aturan. Kemudian diciptakan energi kemudian ada materi, ada ruang, ada waktu, talimang kespanggingnya. Nah, keempat unsur ini, baik energi, baik materi, baik ruang dan waktu itu ikut aturan nih. Kalau kamu kesini pasti jadi ini. Kalau kamu kesini jadi bumi. Kalau kesini jadi matahari. Itu udah diatur tuh. Udah ada grand desainnya lah gitu. Itu namanya sunatullah. Jadi itu yang pertama Allah ciptakan tuh sunatullah dulu tuh. Bakal begini nih, nanti saya gelarnya kayak gitu kan. Aku gelarnya begitu timbul energi ini benturan. Jadi ini. Kemudian ada materi. Jadi energi itu kekal itu tuh. Nanti ke hukum kekalahan energi itu Einstein. Itu emang nggak jangkau kadang-kadang gitu. Ngeheng gitu. Luar biasa kalau sampai kayak gitu tuh. Jadi selama apapun sebutannya. Berarti bulan juga sama. Bulan tuh satelitnya bumi. Hah? Iya, bulan. Bukan berarti masuk di atas langit kan bulan kan? Enggak. Tetanggaan bulan. Bumi sama bulan tuh tetanggaan. Matahari. Iya. Hah? Bukan di atas, bukan nempel di langit. Isinya satu galaksi ya? Iya. Hah? Iya. Masya Allah, baca banget. Enggak. Kalau itu matahari nempel di langit. Oh, bintang ada di langit? Enggak, bintang tuh nggak ada di langit. Masya Allah. Rame tuh kalau membahas itu tuh. Emang mual kalau yang belum nyambung gitu. Ini apaan sih, ngobrol apaan ya? Tapi memang seperti itu kenyataannya. Jadi apapun namanya, apapun bentuknya, apapun sebutannya, selama masih terikat dengan sunatullah, selama terikat dengan ruang dan waktu, ada materi, ada energi, itu bukan Tuhan. Apapun namanya, bukan Tuhan. Mau nyebut ya, kayak saya pernah ngobrol itu ya sama seseorang, bukan 3 orang. Dia nanya, kenapa Tuhan kamu tidak terlihat, katanya gitu. Emang kenapa? Ya kami menyembah Tuhan yang terlihat gini. Saya balikin, Tuhan Bapak baru lahir 2500 tahun yang lalu. Bumi 5 miliar dulu, Tuhannya siapa Pak? Dia
kami kan menyembah Tuhan karena lihat sosoknya ada, wujudnya gini-gini, jadi bisa tervisualisasi gitu kan, lebih khusyuk bahasa mereka kan kayak gitu. Saya bilang bumi ini secara ilmiah tuh 5 miliar tahun sudah ada gitu. Nah Tuhannya baru 2500 tahun lalu, dulu Tuhannya siapa? Jadi Tuhan itu nggak mungkin diciptakan, nggak mungkin. Tuhan itu harus pencipta. Tuhan itu tidak mungkin adanya kemudian, harus yang paling awal. Nah itu aja udah untuk ngebahas dengan ateisme gampang. Saya gitu mah. Terus satu lagi kan 3 orang. Iya. Tuhan yang mana? Kan dia bilang Tuhan itu, saya bilang 2500 tahun, berarti Tuhan dulu tuh siapa sebelum ada dia lahir kan? Kayak sama kayak itu kan sebenarnya waktu itu saya belum tahu cerita Nabi Musa, tapi waktu itu saya udah keluar zaman itu. Kemudian ada lagi ya menurut teori tadi kan Big Bang segala macam loh, bahwa bumi ini terbentuk dengan sendirinya gitu kan, matahari kemudian berputar dengan sendirinya, teorinya begitu katanya, melintasi ini gini nggak ada yang menciptakan, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngontrol, semuanya berjalan dengan cara begitulah, secara alamiah gitu. Saya debatnya, saya nggak tahu dalilnya sama sekali, waktu itu saya nggak dalil. Pak, saya bilang gelas ini berisi air, saya tumpahkan, mungkin nggak berapa persen kemungkinannya membentuk nama saya? Nggak mungkin gitu. Kenapa nggak mungkin? Ya nggak mungkin lah. Masa cuma ditumpahin bisa bentuk surat? Itu kan harus ada moldingnya, ada ini segala macam, baru dicetak istilahnya gitu kan. Di konsep dulu. Gila aja gitu kan. Saya bilang, Pak, matahari, bulan itu berputar pada orbitnya, bulan berputar pada orbitnya, bumi berputar pada orbitnya, pergantian musim, kemarau, penghujan, pergantian siang malam. Itu kalau nggak ada yang ngatur, Pak, gimana caranya orang nama saya aja nggak bisa terjadi dengan sendirinya? Kalau Bapak tadi bilang saya gila, gilaan mana Pak? Saya bilang gilaan Bapak gitu. Nama saya itu cuma 7 huruf, saya bilang gitu kan. Bapak bilang nggak mungkin air ini membentuk nama saya tanpa saya siapkan dulu, saya rencanakan dulu. Nah masa matahari berputar dengan sendiri seenaknya doang, tabrakan lah Pak. Dia diam. Habis itu nggak pernah ngotak-ngatik saya lagi. Nggak pernah, sering saya dia pikir langsung wah bener ya, logis ya. Di challenge saya tuh sering kayak gitu. Itu lucu. Ini diam aja. Akhirnya ya begitulah. Kami makannya jadi pada diem-dieman. Ya habis, karena waktu itu saya paling muda dan dia tuh kelasnya, kalau kita mah kelas ustad kelasnya, tapi bukan ustad dia, orang nggak seiman dengan kita ya. Saya dikeroyok 3 orang. Luar biasa ya Pak. Apa Allah mengatur sedemikian rupa ya. Ini matahari ya. Ini ya nanti ke pom bensin kilometer berapa? 117, nanti 125. 125. Coba jaraknya matahari lebih didekatkan, bakar kan, hangus. Itu di matahari itu, lapisan matahari itu ada dilapis-lapis tuh. Kemudian terakhir itu atmosfer itu yang melindungi bumi ini dari panasnya matahari itu. Makanya ketika ada efek rumah kaca yang membuat atmosfernya ini akhirnya global warming, dulu pernah kan pemanasan global. Itu ketika lapisan ozonnya itu udah rusak. Lapisan ozon itu adanya di atmosfer. Ketika rusak karena banyak efek rumah kaca, nah itu akibatnya adalah terjadi global warming, pemanasan global di mana-mana. Salah satunya kutub mencair. Nah itu ya, saya pernah bilang kan bahwa dunia ini diciptakan, bukan cuma dunia sebenarnya, seluruh semesta ini diciptakan dengan kondisi harmonis. Kalau ada disharmonis sedikit aja, itu pasti akan ada ketidaksetimbangan namanya,
ketidaksetimbangan, bukan ketidakseimbangan. Ya kan bumi berputar pada porosnya. Kayak ban tuh berputar pada porosnya, udah gampang lah. Semua komponen mobil ini berputar pada porosnya. Teratur ya. Pada poros tuh gini, pada ada titiknya. Ketika ada yang aus aja dikit atau nggak pas porosnya, pasti akan ada gesekan yang menimbulkan menyebabkan friksi, menyebabkan panas, kerusakan dan lain sebagainya. Makanya menjaga keseimbangan dan kesetimbangan itu wajib, karena presisi banget ini dunia ini, semesta ini berputar itu pada sumbunya masing-masing. Maka ketika kemudian ada geseran tuh, terjadi kan tadinya gini di sumbunya, ada geseran terjadi gerhana gitu. Ada geseran itu pada saat itu ada clearance yang memang berputarnya ke arah situ gitu, nggak pas di sumbu yang itu. Kan kalau kita kan juga ada clearance-nya kan, ada berapa mili antara piston dengan dengan body mesin itu, dengan combustion chamber. Saya hafal jadi combustion chamber. Satu hafal mesin itu. Combustion chamber itu ruang pembakaran. Kan antara dinding ruang pembakaran dengan piston itu pasti ada clearance ya kan, untuk bisa gerak. Nah, dunia itu pun kayak gitu. Iya, kita berputar di sumbunya, tapi suatu saat ya ada yang beda orbitnya gitu kan. Akhirnya terjadi gerhana, terjadi segala macam itu. Nggak usah mikir jauh-jauh, mikir itu kan. Kalau kita mau melihat keagungan Tuhan ya dari yang kecil, yang paling kecil apa yang kita tahu tuh, nyamuk nih itu dibahas jadi ilmu tuh, jadi bisa jadi profesor. Dan gak bakalan ada ujungnya penjabarannya ya. Itu yang saya bilang, tafsir itu bisa beda. Bisa beda. Kalau bacaannya sama tapi multi tafsir, tergantung. Kalau yang menerjemahkan orang ahli kimia ya jadinya ke kimia, ada yang ahli fisika jadinya ke fisika, ada yang mau dibawa jahat juga aja, tafsiran jahat bisa. Tafsiran jahatnya bisa. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini benar-benar gak ada yang sia-sia atau gak ada yang secara kebetulan ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu ayat itu yang membuat Nabi nangis tuh. Ayat Ali Imran 190 sampai 191 sampai 192. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sungguh ada ayat-ayat Allah bagi orang yang berpikir. Ini ayat Allah semua nih. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Jadi bagi ulil albab itu ada orang yang berzikir. Orang yang berzikir tuh, oh iya Allah kenaon ya, memberi pelajaran apa nih ke kita gitu. Oh ini tuh apa maksud Allah. Itu yang tadakur tuh itu. Dan ternyata ketika kita semua melihat, oh nggak ada yang sia-sia nih Allah bikin ini. Nah, ngapain sih Allah bikin rumput, bikin susah doang gitu kan? Ngapain sih Allah ada pepohonan tuh, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang begini. Itu semuanya ada maksudnya gitu. Rumput pendek jadi penahan agar tanahnya nggak erosi. Bayangin kalau nggak ada rumput, kemudian pohonnya tinggi semua, tanahnya longsor tuh. Rumput semua. Terus. Iya. Kalau rumput semua nggak ada yang pohon gede-gedean, ya panas. Semua jadi udah terukur, udah tertata, udah tertimbang, udah teratur. Ya harmoni itu. Harmoni itu. Pokoknya luar biasa lah.